Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdurrahman Al-Ghifari dengan NIM 2304456, Prodi Ilmu Komputer, FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya kembali mengulik atau mereview codingan yang telah saya buat berkaitan dengan OOP (Oriented Object Programming) yang menggunakan bahasa PHP. Dan pada kesempatan kali ini ini adalah video ketiga saya untuk menjawab soal ketiga juga, yaitu yang berkaitan dengan Laravel. Nah, mungkin saya akan lihatkan saja untuk soalnya. Kalau yang sebelumnya itu mungkin membuat dari PHP-nya saja gitu, menggunakan MVC, metode MVC. Kalau sekarang itu menggunakan Laravel yang lebih rumit gitu ya. Bahkan saya sendiri mengerjakannya nggak terlalu begitu paham ya. Saya mengikuti tutorial yang saya dapat dari referensi di YouTube. Nah, untuk soalnya sendiri adalah buatlah create, read, update, delete untuk register data pasien BPJS dengan menggunakan PHP dan framework Laravel. Nah, ya, PHP sendiri yang sudah kita gunakan di beberapa video sebelumnya, sedangkan framework Laravel sendiri adalah desain pemrograman web yang mana berbasis OOP gitu. Jadi sehingga memudahkan kita untuk membuat sebuah program yang sudah disediakan OOP-nya menggunakan Laravel atau juga dengan framework. Nah, untuk codingan sendiri seperti ini. Ada cukup banyak file yang saya buat untuk codingan kali ini dan untuk Laravelnya saya juga udah download juga itu Laragon. Nah, ini Laragon. Nah, saya akan langsung review saja ya. Kita langsung start awal saja ya. Kemudian di sini kita ke menu, kemudian kemudian ke BPJS. Nah, ini adalah menu utama dari web yang saya buat sesuai dengan tutorial yang saya dapat dari referensi YouTube, di mana di sini membuat web terkait pasien BPJS ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, untuk tampilan awal ini saya buat dari beberapa file yang ada di sini. Nah, saya akan review juga ya. Nah, ini adalah file dari Laragon itu sendiri. Oh, ini dia. Nah, dalam file ini ada di World Wide Web, di mana ini adalah project saya, bpjs.dpw. Saya mengulang web. Nah, di dalam sini sudah banyak sekali template-template yang disediakan dari framework Laravel. Dan saya hanya memodifikasi yang saya tahu saja gitu. Maksudnya saya dapat referensinya. Pertama itu terkait dengan INV. Nah, INV ini adalah koneksi ya untuk menghubungkan database. Dan di sini ada DB Connect. Di sini saya udah ubah DB-nya menjadi BPJS DPW. Dimana sebelumnya itu namanya itu adalah Laravel. Nah, ini disesuaikan dengan database yang kita miliki. Nah, kemudian setelah itu ketika sudah di-connect, kemudian kita buat menu utama dari um, si webnya ini atau si home-nya ini, di mana kita buat di yang namanya resource, ada view, kemudian ada di pages. Nah, di sini ada homeblade namanya. Homeblade ini seperti ini bentuknya. Nah ini ya, selamat datang aplikasi ini akan melakukan segala macam gitu ya. Nah, ini untuk home dari website ini gitu. Nah, untuk menghubungkan database sendiri, kita bisa cek di Navigate. Di Navigate ini kita bisa melihat database, di mana database-nya ini ada di sini. Ketika kalian menggenerate si si database-nya melalui terminal di Laravel, maka dia akan otomatis terbuat juga di sini database-nya, yaitu yang berisikan seperti ini. Nah, untuk yang lain-lain ini memang nggak perlu diisi, tapi tabel yang perlu diisi. Yang akan digunakan di sini itu adalah yang tabel pasien ini, dan beberapa ini sudah saya gunakan untuk memasukkan input-input data. Nah, kemudian ada beberapa codingan lain. Kita akan review dari sini saja. Yang pertama itu ada page controller. Guna page controller ini apa? Jadi page controller ini adalah mengatur page dari homepage. Jadi fungsinya hanya untuk mengatur si ini saja gitu. Untuk mengatur dari list, home seperti ini kira-kira. Dan untuk menghubungkan um, ini juga gitu, ke pasien ataupun dengan tanpa pasien baru untuk melakukan CRUD itu sendiri.
sama seperti MVC ya gitu. Jadi ada modulnya tadi yang env ini dan database. Kemudian di sini kita punya dua controller atau brain-nya, ada yang berisikan banyak kelas dan di dalam kelas itu ada banyak-banyak fungsi. Untuk yang page controller ini satu sih. Oh, berarti satu class. Maaf. Satu class yang di dalamnya banyak fungsi. Nah, ini ya class page controller dan ini ada class pasien controller. Nah, kemudian untuk view-nya ini nih yang menggunakan blade ini nih. Ini blade ini adalah yang menggunakan yang menjadi view-nya gitu. Nah, ini untuk database ya, modul. Nah, kemudian ini apps ini adalah untuk menghubungkan dari provider HTML ke database gitu. Dan kemudian ini create ya, ini home, kemudian ada master blade ini digunakan untuk HTML-nya dari si home gitu. Namun pengembangan saya nggak sejauh itu. Kalau misalnya kita klik ini dia 4 pound karena memang nggak dikembangkan sejauh itu. Saya lebih mengembangkan ke list pasiennya aja. Yang penting udah bisa melakukan CRUD. Nah, kita bisa review codingan yang lain ya. Tadi udah ada home blade, kemudian master blade, yang dimana dua ini adalah tempat dimana home itu berada ya. Ini ada home list pasien yang itu adalah yang ini nih, bagian ini. Gitu ya. Kemudian ini tadi page controller dan pasien controller saya juga jelaskan juga. Kemudian kita lanjut ke index.blade.php. Index.php ini apa? Ini digunakan untuk menampilkan pasien. Ya, dimana di sini kita mengambil data dari pasien, ID, nama, dan nick. Nah, kita bisa lihat di webnya ini, ketika kita mencet list pasien, maka akan tampil seperti ini. Pasien, nah ini namanya, kemudian ini nama pasien 2. Nah, itu adalah fungsi dari index.blade.php, di mana dia itu untuk menampilkan list pasien. Kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian selain index.blade.php, kita punya showblade.php. Showblade.php ini apa? Ini adalah untuk menunjukkan um, form dari edit pasien, teman-teman. Nah, misalnya kalau misalnya di sini pasien satu kita lihat pasien, nah dia akan melihat seperti ini. Ini akan nge-show seperti ini. Ada namanya, ada nick-nya, ada alamatnya, sama ada tanggal lahirnya. Kira-kira seperti itu. Itu guna dari show blade ini. Nah, ini ya, nick, alamat, tanggal lahir. Nah, ini kembali ke list, edit pasien, dan juga di sini ada hapus pasien ini. Ini ya, menjadi CRUD-nya gitu ya. Kita kembali ke list pasien atau kita kembali ke master blade ya. Index blade. Nah, kemudian selain show blade apalagi? Show ini berarti read ya, menjadi read. Kemudian ada edit. Edit ini berarti akan menjadi update gitu ya, akan menjadi update. Update-nya itu di mana? Editnya seperti ini. Nah, ini adalah edit ya, edit dari pasien. Kita bisa merubah nama pasiennya. Contohnya kita akan merubah di sini. Misalkan namanya jadi Alifari aja. Kita mengubah namanya aja ya. Nah, maka kalau kita update touch, oh tanggal lahirnya belum diisi, maaf. Kita isi juga tanggal lahirnya ya. Kita nggak salah aja tanggal lahirnya. Oke, mungkin aduh. Tahun 2008 Februari 12. Kita update touch. Nah, maka dia pasien telah diperbarui dengan sukses. Ketika kita kembali ke list pasien, maka namanya akan berubah jadi Alkifari aja. Dan tanggal lahirnya juga berubah jadi bulan 2. Itu untuk editnya. Nah, kemudian selain edit apalagi? Itu ada namanya create. Ketika kita ingin menambahkan pasien baru. Mana kita menambahkan pasien baru, kita bisa lihat di home. Maaf, home-nya bukan yang ini. Nah, home-nya itu yang ini ya, home-nya. Home, kita bisa tambahkan pasien baru atau misalkan ketika kita di sini tambah pasien baru. Nah, itu juga sama. Misalkan kita tambahkan pasien baru, kita tambahkan Abdurrahman Ghifari lagi. Untuk alamatnya misalkan, alamatnya di UPI Bandung gitu ya. Asal aja gitu buat ngetes. Nah, kemudian ini tanggal lahirnya. Kalau Ghifari itu nama saya ya. Misalkan 2004 April 4 gitu ya.
2004. Nicknya kita acak aja nomornya 12345777890 itu ya, misalkan ya 7-nya 4 kali. Tambah, ada kan pasien telah ditambahkan dengan sukses, dia akan ada notification-nya. Kita lihat ke list pasien, maka dia kan udah menambahkan di sini nama-nama ini, list pasien ini. Nanti kita klik lihat, maka alamat dan tanggal lahirnya juga sesuai. Jadi fungsi dari create-nya sudah berjalan dengan sesuai. Ya. Kemudian selain itu ada yang namanya delete ya, root. Tadi read-nya udah show, edit-nya sudah ada di edit blade ini ya. Kemudian create-nya udah ada di create blade ini, dan untuk delete-nya di mana? Untuk delete-nya dia nggak memiliki file sendiri karena filenya itu bergabung dengan index.php. Sebentar, bukan index. Showblade.php. Kalau index kan dia menu ini. Kalau showblade itu dia nggak di read-nya gitu. Nah, di sini hapus pasien. Misalkan kita ingin menghapus pasien yang ini nih. Kita klik hapus, maka dia pasien telah berhasil dihapus. Kita ulang. Nah, akan sisa 2 pasien di sini. Ya, delete-nya juga sudah berjalan. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk file-filenya yang saya modifikasi itu hanya ini gitu ya. Memang banyak gitu. Untuk yang lainnya kita bisa lihat di sini gitu ya. Kita bisa open folder, kemudian kita open di BPJS di sini select folder ya. Nah, ini beberapa semua yang menjadi ada di sini gitu. Nah, ini kan banyak banget ya. Nah, ini adalah template yang disediakan oleh framework Laravel itu sendiri menggunakan akses dari Laravel. Nah, untuk yang saya ubah-ubah itu hanya di bagian apps, di protokolnya. Ya, ini controller. Kemudian di bagian ini bootstrap saya nggak sentuh. Di bagian config, ya, di bagian config itu ada di file yang namanya ini nih, in.env untuk mengkonfigurasikan database. Kemudian database saya nggak ada ubah sama sekali. Ini udah disediakan dari Laravel-nya. Kemudian di resources kan ada CSS, JS, sama view. Nah, view-nya ini menggunakan Blade. Nah, Blade ini yang saya buat menjadi layout, yang tadi isinya ada master Blade. Kemudian ada pages, yang isinya ada home Blade. Dan yang ini adalah folder yang saya buat sendiri, itu di pasien, yaitu isinya yang root-nya, create, ya, read, show, edit, dan juga delete-nya ada di show. Ini indeks untuk menampilkan yang utamanya ini. Dan yang welcome ini untuk yang awal, yang ini, yang mana? Yang ini. Nah, selain itu di view ada roots yang saya ubah juga. Di mana? Roots. Roots itu saya hanya mengubah di bagian web.php. Mana saya menambahkan di sini ada menggunakan use webnya, menggunakan use dari app pages controller dan juga pasien controller untuk controllernya gitu. Kita menggunakan brand controller yang ada di app ini gitu. Kita saya ubah di rootnya. Kemudian storage, test dan lain-lain vendor sudah saya nggak ada ubah, sehingga ya itu kira-kira review saya singkat ya. Mungkin banyak lagi ilmu-ilmu dari sini yang bisa dikembangkan, cuman memang untuk pemula yang saya baru memang benar-benar coba Laravel baru sekarang gitu ya, mungkin kemampuan saya baru sampai sini buatnya untuk rootnya aja, memang sesuai spesifikasi soalnya aja gitu. Nah, seperti ini pasien edit, di sini juga bisa edit ya gitu ya, sama kok editnya. Ini kembali ke list, hapus pasien dah. Seperti itu aja. Ya mungkin seperti itu aja yang bisa saya review dan saya tunjukkan. Mungkin gak bisa ngasih lihat, tidak bisa langsung ngasih lihat codingnya gimana, saya mau ngodingnya gimana, karena memang sangat chaos gitu untuk mengodingnya. Takutkan videonya menjadi terlalu lama, lamanya di saya mikirnya, sehingga saya udah nge-review codingan yang udah jadinya aja gitu. Dan untuk menunjukkan ini tuh real buatan saya, itu beberapa database yang sudah di-input itu adalah berdasarkan dari nama saya, berasal dari ketikan saya, sehingga
memang nggak asal jiplak gitu. Ada beberapa hal yang dimodifikasi, walaupun sudah disediakan framework dari Laravel, tapi tugas kita adalah memodifikasi sesuai dengan yang kita butuhkan. Dari Laravel yang menyediakan template-nya aja. Kira-kira seperti itu untuk review kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Uh, Ya, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.